Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Ana. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai eksponen. Kita lihat dari definisi eksponen. Yang pertama, kalau kita memiliki A pangkat N, itu didefinisikan sebagai A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita punya A pangkat 0, itu didefinisikan sebagai 1. Yang ketiga, kalau pangkatnya negatif, misalnya A pangkat minus N. Nah, kalau pangkat negatif, ini nilainya ekuivalen dengan 1 per A pangkat N. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Misalnya A pangkat P per Q, di mana P-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat, jadi pecahan. Nah, ini berkaitan dengan bentuk akar. Jadi kalau A pangkat P per Q, dia sama dengan bentuk akar. Akar pangkat Q dari A pangkat P. Ya, jadi pangkat pecahan itu berkaitan dengan bentuk akar. Untuk sifat-sifatnya, kita lihat yang pertama. Kalau saya punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka dia nilainya menjadi sama dengan A pangkat M ditambah N. Nanti silakan dibuktikan, dimasukkan angka saja. Yang kedua, kalau saya punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, dia menjadi A pangkat M minus N. Lalu yang ketiga, kalau saya punya pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu artinya A pangkat M ini dikalikan sebanyak N kali, dia akan menjadi A pangkat M dikali dengan N. Ya. Ketiga sifat ini adalah sifat untuk basis yang sama. Jadi basisnya harus sama. Basis itu adalah bilangan pokoknya ya, A. Eksponen itu pangkatnya. Lalu sifat yang keempat, kalau saya punya A dikali dengan B, nah basisnya perkalian bilangan yang berbeda, dipangkatkan dengan N. Maka dia akan sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Jadi N-nya seperti dibagi-bagi ke dalam. Sama yang nomor 5 juga untuk pembagian, dia berlaku sama untuk pembagian. A dibagi B, kalau dipangkatkan N, menjadi A pangkat N per B pangkat N. Ya. Nah, definisi dan sifat ini sebaiknya dihafalkan sehingga akan memudahkan ketika kita mengerjakan latihan. Kita lihat contohnya. Untuk nomor 1, nyatakan bentuk pangkat berikut menjadi bentuk akar. Di sini X pangkat 1/3. Perhatikan penulisan pangkat itu agak naik ke atas, jangan di sebelahnya si X. Nah, karena bentuk pangkatnya pecahan, maka dia pasti berhubungan dengan bentuk akar. Ya, ingat tadi, kalau A pangkat P per Q, dia sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Ini juga sama. Berarti ini adalah akar pangkat 3, penyebutnya jadi taruh di sini, ini X pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 nggak pernah ditulis, jadi biarkan saja seperti ini. Ya, selesai. Kita lihat soal yang B. 6 pangkat 5/4. Di sini berarti pecahan juga ya, akar pangkat 4, 4-nya taruh sini, di sininya 6 pangkat 5. Mudah kan? Selanjutnya,
Ini X min Y pangkat 3/7. Ini 3/7 saya jelaskan. Sama seperti tadi, ini adalah akar pangkat 7 dari X min Y yang dipangkatkan 3. Ya. Jadi ikuti saja aturan yang tadi. Nah, ini kalau pangkat minus gimana? Masih ingat tadi? Ini minus 3/5 ya, saya jelaskan dulu. Nah, kalau pangkat minus berarti dia artinya 1 per. Masih ingat tadi? A pangkat minus. Misalnya minus M itu adalah 1 per A pangkat M. Ini juga sama. Berarti kalau X plus Y pangkat minus 3/5 itu artinya 1 per X plus Y pangkat 3/5. Nah, kalau sudah di bawah, pangkatnya sudah jadi positif. Nah, ini masih bentuk pangkat, padahal yang diminta menjadi bentuk akar. Berarti ini adalah akar pangkat 5 dari X plus Y yang dipangkatkan 3. Nah, lalu untuk yang terakhir, 7 pangkat 15/2. Kita tahu 15/2 itu 7,5 ya. 7 pangkat 7,5. 7,5 itu 7 ditambah setengah. Berarti ini kita bisa buat, ingat tadi sifat yang A pangkat M, kalau kita pangkatkan dengan N, dia menjadi A pangkat M kali N. Kita gunakan ini. Oh, maaf, salah ya. Yang dijumlah tadi, kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N, A pangkat M plus N. Maaf ya, kita gunakan yang ini. Nah, 7,5 itu adalah 7 ditambah setengah. Ini 7 ditambah setengah. Berarti ini bisa jadi 7 pangkat 7 dikali 7 pangkat setengah. 7 pangkat 7 biarkan, karena ini bilangan bulat. 7 pangkat setengah adalah akar dari 7. Sebenarnya akar pangkat 2, tapi akar pangkat 2-nya nggak pernah ditulis kalau angka 2. Ini pangkat 1-nya juga nggak pernah ditulis. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh berikutnya. Nyatakan bentuk akar berikut menjadi bentuk eksponen. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi dari bentuk pangkat ke bentuk akar, sekarang kita balik. Nah, ini akar 5. Sebenarnya ini ada akar pangkat 2 ya. 5-nya pangkat 1. Sebenarnya ini ada 2 yang jemput di sini. Nah, ini adalah 5 pangkat 1/2. Akar pangkat 2 nggak pernah ditulis. Lanjut ke yang B. Akar pangkat 3 dari 9. Berarti ini 9 pangkat 1/3. Atau kalau mau Bu, 9 itu 3 pangkat 2 boleh. 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 1/3. Nah, ini pakai yang tadi. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Ini jadi 3 pangkat 2/3. Gitu ya. Lanjut. 243 pangkat 1/4. Nah, ini sebenarnya sudah bentuk pangkat. Tapi kalau mau disederhanakan lagi, basisnya mau dijadikan prima, boleh. Kita tahu 243 itu adalah 3 kali 3 pangkat 5 ya. 3-nya 5 kali, karena kalau 3-nya 4 kali, ini 99, ini 81. Kali 3 lagi jadi 243. Maka ini sama dengan 3 pangkat 5 dipangkatkan 1/4. Ingat pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. 3 pangkat 5/4 alias 1/4. 3 pangkat 1 tambah 1/4. 1/4 ya. Nah, ini pakai sifat yang tadi. Ingat pangkatnya dijumlah kalau dikali. Jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1/4. Ya. Jadi yang 3 pangkat 1-nya biarkan saja. 3 pangkat 1/4-nya kita rubah ke bentuk akar. Jadi 3. Oh, maaf. Nggak usah bentuk ini ya. Sudah selesai ya. Saya lupa. Ini berarti sudah selesai menjadi bentuk pangkat 3 pangkat 5/4. Atau 3 pangkat 1/4 boleh. Ya. Boleh seperti ini. Jadi boleh seperti ini saja. Ya, boleh ditulis 3 pangkat 5/4 atau 3 dikali 3 pangkat 1/4. Yang penting dia bentuk pangkat. Ya. Nah, lalu untuk yang D, kita lihat yang D, itu setengah. Akarnya panjang sampai bawah.
Berarti ini sama saja sama 1/2 dipangkatkan dengan 1/3. Selesai. Atau Bu, ini kan 1/2 itu 2 pangkat min 1. Boleh. Mau ditulis dalam pangkat minus juga boleh. Ya, yang penting dalam bentuk pangkat. Ini jadi 2 pangkat minus 1/3. Seperti ini juga boleh. Yang terakhir, akar pangkat 6 dari X. Oh, ini mah gampang. X pangkat 1/6. Selesai. Gitu ya. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Carilah hasilnya. Kalau hasil berarti berupa bilangan. Nah, seperti tadi. 64. 64 itu kita cari bilangan prima berpangkatnya dulu. Kita tahu 64 itu 8 kali 8. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 6. Oh, 64 itu 2 pangkat 6. Terus kita pangkatin lagi 2/3. Ingat pangkat dipangkatin. Pangkatnya dikali. Ini coret 1, coret 2. Sehingga jadi 2 pangkat 2 kali 2. Ya, pangkat dipangkatin dikali nih. Nah, berarti ini adalah 4 alias 16. Sama ini juga 125. 125 itu adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dipangkatin minus 2/3. Pangkat dipangkatin. Berarti pangkatnya dikali saja. Ini 3 sama 3 sini bisa dibagi ya. Bagi 3, bagi 3. Nah, berarti ini 5 pangkat min 2 alias 1/5 pangkat 2 alias 1/25. Lalu yang C 625. Nah, 625 itu kita tahu dia 25 kali 25. 25 sendiri 5 kali 5. Berarti ini 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 ya. Nah, dipangkatin lagi 3/4. Sama kayak tadi, pangkat dipangkatin. Berarti pangkatnya dikali. Ini 4-nya di atas, ini 4 di bawah, coret ya. Berarti ini 5 pangkat 3 alias 125. Lanjut, ini pangkatin minus 81. Nah, kita tahu 81 itu 9 kali 9. 9 itu 3 pangkat 2. Berarti 81 itu 3 pangkat 4. Dikalikan dengan minus 3/4. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dibagi saja. Dikali ya. 4 dikali 3/4. 4-nya coret. Sehingga hasilnya 3 pangkat minus 3. 3 pangkat minus 3 adalah 1/3 pangkat 3 alias 1/27. Lanjut. Nah, 7 akar 7 ini adalah 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat setengah. Berarti 7 pangkat 1/2 alias 3/2. Ya, ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Ya, ini saya tulisin 7 pangkat 1 kali 7 pangkat setengah. Ingat, basis sama pangkatnya dijumlah. 1/2 itu 3/2. Dipangkatkan 2/3. Berarti pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ini atas bawah, saling habis ya. 7. Gitu ya. Kita lihat contoh soal terakhir yang nomor 4. Sederhanakan bentuk berikut, tulis jawaban akhir dalam bentuk pangkat. Lihat, ini basis sama. Berarti kalau basis sama, pangkatnya dijumlah. Berarti ini sama dengan X. Pangkatnya dijumlah. 3 ditambah minus 9/2. Ditambah minus. Berarti kalau tambah sama minus, berarti minus ya. Minus 9/2. 3 dikurang 9/2. Karena ada minusnya di sini. Berarti sama dengan X pangkat. 3-nya rubah dulu. Jadi 6/2. Ingat, menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama. Ini 6 ya. 6/2 dikurangin 9/2. Hasilnya adalah X pangkat minus 3/2. Nah, ini sudah bentuk pangkat. Lanjut, ini juga sama. Basisnya X. Rubah dulu. X pangkat 2/3. Dikali X pangkat 3/4. Basis sama. Pangkatnya dijumlah. Ini jadi X pangkat 2/3 ditambah 3/4. Samakan penyebut lagi kayak tadi. Jadi per 12 ya. Ini berarti kali 4, 8. Tambah ini per 12 kali 3. Berarti ini 3 kali 3, 9. Sehingga jawabannya adalah X pangkat 17/12. Ini sudah bentuk pangkat. Lanjut. Nah, ini basisnya berbeda. Kalau basis berbeda ya tidak bisa disamakan. Tapi kita bisa sederhanakan jadi bentuk pangkat. Yang atas X pangkat setengah. Yang bawah
Y pangkat 2/3. Dipangkatkan 1/3. Ingat tadi kalau bilangan dibagi, pangkatnya seperti dibagi-bagi ke dalam ya. Jadi yang atas X pangkat 1/2. Dipangkatkan lagi 1/3. Yang bawah jadi Y pangkat 2/3. Dipangkatkan lagi 1/3. Ingat, pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Jadi yang atas X sama dengan 1/6. X pangkat 1/6 per Y pangkat 2/9. Udah, ini nggak bisa disederhanakan lagi karena basisnya berbeda. Sama ini juga. Yang D ada basisnya ada A, ada B. Yang A cuma bisa dikumpulkan dengan A, yang B dengan B. Ya, kita coba. Ini A-nya pangkat 1/2, B-nya pangkat 1/3. Dibagi A-nya pangkat 1/5, B-nya juga pangkat 1/5. Dikali, ini A-nya pangkat 1 ya, karena 2/2. B-nya juga pangkat 1/2. Nah, ini A-nya pangkat 1 ya, karena A-nya sini pangkat 2 tapi per 2. Ini B-nya pangkat 1/2. Berarti ini kan basis sama. Ini basis sama. Berarti kalau basis sama tinggal ditambah atau dikurang ya. Berarti A-nya pangkat, lihat. A-nya pangkat 1/2. Ditambah 1. Ini lihat di sini A-nya 1. Lihat kalau dikali pangkatnya ditambah. Tapi kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti dikurangin 1/5. Dikali B. B-nya yang di sebelah sini pangkatnya 1/3. Ini 1/3. Ditambah 1/2. Karena kalau dikali ditambah ya. Nah, kalau dibagi dikurang. Berarti dikurang 1/5. Ini tinggal masalah pecahan. Samakan penyebut menjadi per 10 semua kali ya. Per 10. Ini 2 kali 5 berarti ini 5 tambah 10 kurang 2. B-nya kita lihat ini jadi kalau B-nya nggak per 10 ya, per 15. Ada 3, ada 5, ada 2. Per 15. Yang 3-nya kali 5. Oh, 2-nya nggak bisa. Per 30 berarti ya. Nah, kita bikin per 30 berarti. Per 30. 15 yang nggak bisa. Jadi per 30. Ini berarti bukan 5 ya, tapi 10. Karena 3 kali 10 jadi 30. Nah, ini 10 tambah 15 kurang 6. Gitu ya. Ini kalau disederhanakan, pindah sini, ini jadi A pangkat 15 kurang 2, 13/10 dikali B pangkat 10 tambah 25, 25 dikurang 6 adalah 19. Ini jadi 19/30. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Ini tempat yang nggak cukup, saya pindah aja. Ini soalnya adalah akar pangkat 8 dari X kuadrat. X kuadrat, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Lihat lagi. Ada akar X. Perhatikan ini akar X-nya masih di dalam akar. Cara gampangnya kita lihat satu-satu. Lihat yang paling dalam dulu ya. Ini X kuadrat. Berarti X pangkat 2/8. Lihat 2/8. Selesai. Yang X di sini, ini X pangkat 2/3. Tapi karena dia di dalam akar pangkat 8, maka dia dipangkatin lagi 1/8. Lalu di sini X-nya pangkat 1/2. Tapi X pangkat 1/2 ini di dalam akar pangkat 3. Berarti dipangkatin lagi 1/3. Dipangkatin lagi. Ya di bawah sini 1/8. Jadi tinggal X pangkat 2/8. Ingat pangkat dipangkatin dikali ya. Kali X pangkat. Ini coret 1, coret 4. Berarti 1/12. Dikali lagi. Nah ini kaliin semua. 2 kali 3, 6. 6 kali 8, 48. X pangkat 1/48. Oh, udah tinggal dijumlah. Kenapa? Karena basisnya sama. Sehingga sini X pangkatnya adalah
2/8 tambah 1/12 tambah 1/48. Nah, ini kita samakan semua jadi per 48. Ya, 48. Berarti 8 kali 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 4. Berarti ini 4 tambah 1. Sehingga di sini jawabannya X tambah 16/17/48. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.